berkumpul di tempat yang baik bersama orang yang baik. Siapapun dia, profesinya apapun, pekerjaannya apapun, kalau dia duduk di majelis taklim, dia berubah menjadi orang baik. Cuma yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mempertahankan predikat sebagai orang yang baik ini? Maka oleh sebab itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta nasihat oleh seorang sahabat, nasihat ini tidak aku temukan ya Rasulullah kepada sejarah para nabi dan rasul yang lainnya. Maka Rasul bilang, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Hal yang paling pertama wajib kau katakan, aku beriman kepada Allah. Beriman lewat mulut kita, beriman dengan segenap jiwa kita, tsumma istaqim, kemudian kita istiqomah dalam keimanan itu. Maka kalau malam ini kita digiring oleh Allah, malam ini kita didudukkan oleh Allah, kita duduk di majlis taklim ini, Allah sudah kasih modal sama kita. Perhatikan, saudara, begini, orang yang menyembah Allah, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang duduk di majlis taklim, itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun kita. Karena begini, di dalam surah Al-Bayyinah yang paling terakhir itu Allah bilang begini dalam firman-Nya, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia aplikasikan, dia buktikan keimanannya itu dengan apa? Dengan amal saleh. Duduk di pengajian kayak begini ini amal saleh. Bahkan seorang ulama mengatakan ada satu dosa yang dia tidak terhapus dengan sholat 5 waktu, puasa Ramadan sebulan penuh, dia tidak bisa dihapus dengan haji ke Baitullah, tapi dia bisa dihapus oleh Allah dengan berkahnya duduk di majelis taklim walau sesaat. Maka sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kemaksiatan, kemungkaran, perlawanan kita kepada Allah, mungkin dulu pernah kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, duduk di majelis taklim, insya Allah semuanya akan berubah menjadi cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak orang yang beriman, dia beramal saleh, dia aplikasikan imannya itu lewat ibadah, salat, puasa kemarin Ramadan, silaturahim, duduk di majelis taklim. Baginya lah kata Allah predikat khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia. Lalu apa kata Allah? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Dia akan diberi hadiah nanti, surga yang mengalir air-air yang jernih, anak-anak sungai di bawahnya, pohon yang rindang. Jadi kalau gambaran keindahan itu di dalam Quran itu ada pohon rindang mengalir di bawahnya air yang jernih. Biasanya itu gambaran keindahan agar bisa dicerna sama otak manusia. Padahal itu bukan gambaran surga yang sebenarnya, itu cuma sebagian kecil yang Allah kasih tahu tentang indahnya surga. Sebab dalam hadis lain Nabi katakan, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hadara ala qalbil bashar. Surga itu andai kata kita berimajinasi dengan mimpi kita, dengan hayalan kita yang paling tinggi mentok, kita gambarkan tempatnya indah, kebunnya indah, buahnya bagus, ya, terus suasananya adem. Kata Nabi, itu jauh daripada hakikat keindahan surga yang sebenarnya. Karena surga itu sama penduduk bumi tidak akan bisa ditembus dengan hayalan seperti apapun. Jadi kalau ada gambaran surga di dalam Al-Quran, itu cuma sebagian kecil. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya itu anak-anak sungai yang jernih. Itu cuma sebagian gambaran kecil tentang keindahan surga. Agar apa? Agar kita termotivasi.
Perhatikan. Agar kita termotivasi. Nah, kata ayat selanjutnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang menjalankan perintah salat, puasa, dia ibadah. Radhiyallahu anhum, karena dia dipilih sama Allah, bukan karena dia yang daftarin. Ya, nggak ada pendaftaran jadi orang Islam, nggak ada. Nggak bisa kita daftarin diri jadi orang soleh, nggak bisa. Karena kenapa? Itu semua kehendak Allah. Inilah yang disebut wahdiyah, anugerah. Tanpa kita minta, kita dilahirkan dari orang tua beragama Islam. Bersyukur nggak? Coba kalau kita dilahirin dari orang tua yang agamanya bukan Islam, belum tentu kita jadi orang Islam, walaupun berpotensi ada jadi orang Islam. Makanya kita perlu bersyukur punya orang tua. Biar jelek-jelek juga dia orang Islam, ngajarin kita tentang Islam. Jangan lupain doa orang tua, dan kalau masih hidup jangan lupa minta doa sama orang tua. Ini penting. Mengapa hidup kita susah? Mengapa hidup kita banyak pikiran, banyak masalah? Karena kita lupa doain orang tua. Perhatikan. Dan bukan cuma berdoa, kita bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kita ketika terbelit masalah, apa kata kita? Coba kalau gue jadi anak si Anu mah enak kali hidup kagak susah begini. Makan tinggal makan, kontrakan tinggal mengutin. Tuh anak yang model begitu anak durhaka. Berarti dia gak terima Allah kasih nikmat, dia lahir daripada rahim orang tuanya yang sesungguhnya. Durhaka anak kayak begitu. Nih begini nih, saya ceritain di dalam Al-Quran orang paling sukses dunia dan akhirat. Ini kan kalau kita mau cari motivasi, Al-Quran itu menyiapkan mau nyontoh siapa. Dalam hal duniawi, kalau dalam hal duniawi Nabi Muhammad nggak kuat kita ikutin, karena Nabi Muhammad itu selalu mengajarkan kebahagiaan ukhrawi. Kalau kebahagiaan duniawi menurut kacamata kita, rasa-rasanya kita nggak aminin doa Nabi Muhammad. Doa Nabi itu ada begini bunyinya. Kalau anda mau aminin, aminin. Kalau saya sampai sekarang nggak aminin doa ini. Padahal yang doa Nabi, Allah mahdini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah saya sebagai orang yang kebelangsa. Mau nggak lu? Wa amitni miskinan. Matikan saya juga sebagai orang miskin. Amin nggak? Ini yang doa Nabi. Wahsurni fi zumratil masakin. Yaumal qiyamati fi zumratil masakin.